Tuhan perintahkan pada Musa, sembelih domba, ya. Kemudian darahnya kamu oleskan atau kamu sapukan pada ambang pintu. Nah, dengan hisop ini disapu di ambang pintu, maka rumah itu maut tidak bisa menembus, selamat rumah itu. Nah, ini kalau hisop tidak mau dicelup darah, hisop itu kering. Pelayan Tuhan tidak mau menderita tanpa dosa, menderita tanpa Yesus, tidak mau menderita bersama Yesus, maafkan. Maka dia kering, tidak berguna. Tapi kalau dia mau menderita bersama Yesus, dicelup dengan darah, dia bisa dipakai oleh Tuhan untuk keselamatan. Untuk keselamatan orang-orang, ya, keselamatan manusia di dunia. Seperti hisop, dicelup darah, kemudian disapu ke ambang pintu, disapu. Maka rumah yang ada darahnya itu, yang tadi disapu dengan hisop itu, selamat, selamat. Nah, ini ya. Jadi mari, kalau kita mau menderita bersama Tuhan, menderita tanpa dosa, percikan darah, dicelup darah, nah, kita menjadi berguna. Dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang lain. Dipakai Tuhan untuk menyempurnakan, untuk kesempurnaan. Dipakai Tuhan untuk keselamatan manusia. Nah, begitu saja. Itu penginjilan. Tapi juga dipakai Tuhan untuk kesempurnaan tubuh Kristus. Itu pengajaran. Firman pengajaran. Kita akan dipakai. Makanya, kenapa harus doa puasa? Kenapa harus doa semalam suntuk begini, enak-enak tidur ini? Mau berdoa. Nah, inilah hisop. Salah satunya harus dicelup dalam darah. Penderitaan tanpa dosa. Penderitaan bersama Yesus, penderitaan daging. Maka kita akan dicelup darah, disapukan pada ambang pintu rumah, pintu hati manusia. Kita dipakai oleh Tuhan untuk keselamatan manusia. Ya. Kita dipakai oleh Tuhan untuk kesempurnaan, kesatuan dan kesempurnaan tubuh Kristus. Tadi keselamatan, firman penginjilan kita beritakan, banyak manusia diselamatkan. Dan firman pengajaran diberitakan, ya, supaya kehidupan yang sudah selamat masuk dalam kesatuan dan kesempurnaan tubuh Kristus, mempelai wanita tua. Ayo, jangan ragu-ragu. Apa yang kita lakukan malam ini, aku tidak sia-sia, berguna hisop itu. Kalau tidak dicelup, tidak berguna. Kering dia, tidak berguna, kering. Ya, kering. Mari jangan ragu-ragu dicelup. Nah, supaya kita dipakai, berguna. Dan kalau dicelup dengan darah, 1 Petrus 4, mari ayat 12 sampai 14. Nah, kalau kita dicelup mengalami nyala api siksaan, penderitaan bersama Yesus, penderitaan tanpa dosa. Ya, salah satu contoh malam ini doa semalam suntuk, jangan ragu-ragu. Mungkin juga untuk beribadah melayani, harus menderita pulang kuliah, masuk gereja, pulang kantor, masuk gereja. Itu jangan ragu-ragu, itu hisop sedang dicelup, pasti berguna. Dipakai oleh Tuhan dalam gerakan keselamatan, firman penginjilan, dalam gerakan kesempurnaan, firman pengajaran, menyatukan, menyempurnakan tubuh Kristus. Kita dipakai. So, ya. Nah, dan setelah itu mari ayat 12 sampai 14, dan ada roh kemuliaan di balik darah, di balik penderitaan ada kemuliaan. So, ya, mari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Ya. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ya, sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Terus? Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Ya. Supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Iya, itu. Jadi kalau hisop itu dicelup dengan darah, pelayan Tuhan mau menderita bersama Yesus, menderita tanpa dosa, mau menerima nyala api siksaan, maka dia menerima roh kemuliaan. Dia menerima roh kemuliaan sehingga tidak kering juga, dicelup darah tidak kering, menerima roh kemuliaan juga, ya. Itu dicelup darah berguna, dipakai menyapu, dia menerima roh kemuliaan.
turun atas kita, menerima roh kemuliaan turun atas kita. Ya. Nah, semakin luar biasa nyala apinya, penderitaannya semakin luar biasa urapannya. Semakin luar biasa pemakaian Tuhan atas hidup kita. Ya. Semakin bahagia, di sini dikatakan berbahagialah kamu. Hasilnya bahagia, semakin bahagia. Ya, ini satu rahasia. Malah sekarang mau ditiadakan salib ini, ya, celupan darah ini mau ditiadakan. Oh, hamba Tuhan kemuliaan. Ya, sekarang ini baru masuk Lempinel sudah, kasihan ini orang Lempinel kok begini. Wah, kemuliaan hamba Tuhan ini. Sekarang banyak begitu. Harus dipermuliakan. Tidak boleh ini, tidak boleh ngepel, tidak boleh ini. Wah, kemuliaan hamba Tuhan. Oh, itu kemuliaan tanpa salib, tanpa darah. Wah, bahaya. Kemuliaan daging, kemuliaan dari setan. Itu hati-hati. Ya, harus darah dulu, dicelup darah dulu. Nah, baru ada roh kemuliaan turun. Nah, itu roh. Semakin luar biasa nyala apinya, semakin luar biasa urapan Roh Kudus, semakin luar biasa pemakaian Tuhan atas hidup kita. Hasilnya kebahagiaan surga. Berbahagialah kamu jika kamu dinista. Kebahagiaan surga yang tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan dunia ini. Tidak bisa. Semestinya menurut dunia, kasihan dia, begini. Tapi dia bahagia. Bahagia. Kebahagiaan surga, hasilnya kebahagiaan surga yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun di dunia. Hasilnya kalau dicelup dengan darah, dalam Titus pasal 3 ayat 5. Titus pasal. Hasil pertama kebahagiaan surga yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Hasil kedua pembaharuan. Titus 3 ayat 5. Mari. 3 ayat 5. Titus 3. Ya. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Pada waktu itu dia telah, ya, perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali. Itu baptisan air. Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi roh kemuliaan membaharui kita, Roh Kudus. Mengadakan mujizat atas hidup kita. Mujizat rohani itu pembaharuan. Nah, di sini hisop. Ayo kita melayani dalam tahbisan benar, kita seperti hisop, bisa hidup di mana-mana, ada jaminan dari Tuhan, kemurahan Tuhan. Tapi supaya berguna, hisop itu harus dicelup dalam darah. Kalau mau dicelup dalam darah, penderitaan bersama Tuhan disapukan di ambang pintu. Dipakai dalam gerakan penginjilan, keselamatan, gerakan pengajaran, pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, dan kalau mau dicelup darah, roh kemuliaan, kita menerima roh kemuliaan. Roh kemuliaan. Ya, semakin luar biasa nyala api, semakin luar biasa roh kemuliaan yang kita alami. Urapan yang kita alami. Pemakaian Tuhan semakin luar biasa. Hasilnya, pertama, roh kemuliaan itu memberikan kebahagiaan surga. Yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Orang lain mungkin, aduh kasihan ya. Doa malam, semalam tidak tidur. Kasihan. Padahal kita bahagia. Bahagia atau terpaksa? Kalau terpaksa, ada roh kemuliaan. Kalau kita senang, bahagia, itu ada roh kemuliaan. Ada roh kemuliaan. Ya, ayo. Kasihan dari kuliah, dari ini masuk gereja. Nanti belajar besok ujian. Orang, kasihan. Padahal dia senang. Dia senang. Ya, dia bahagia. Nah itu. Ya, itu roh kemuliaan. Kebahagiaan yang tidak bisa dipengaruhi. Dan kedua, roh kemuliaan mengadakan mujizat. Rohani itulah pembaharuan. Kita diubahkan dari manusia daging menjadi manusia mulia seperti Yesus. Dalam Efesus 4 mulai dengan tidak berdusta, itu manusia baru, manusia mulia. Ya, dalam Efesus 4 baca 24, 25, 24 mulai. Mari Efesus 4. Ini roh kemuliaan mengadakan mujizat dalam kehidupan kita. Mulai pertama mujizat A, mujizat secara rohani, pembaharuan, keubahan hidup. Dari manusia daging
menjadi manusia mulia seperti Yesus. Tandanya apa? Efesus 4:24-25. Mari. Dan mengenakan manusia baru. Manusia baru. Terus yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, apa itu manusia baru? Karena itu buanglah dusta. Nah, tidak ada lagi dusta. Tidak berdusta. Terus? Dan berkatalah benar seorang kepada yang berkata lain. benar seorang yang lain. Ini manusia baru. Ini mengalami mujizat. Kalau sampai kita tidak berdusta, itu sudah mujizat loh. Mujizat loh. Orang tidak berdusta, apalagi kepepet. Kepepet ini bahasa anunya apa ya? Apalagi sudah terpaksa, tapi tidak mau berdusta. Oh, luar biasa itu mujizat itu. Mujizat tuh. Oh, kalau manusia daging baru ditanya sudah makan belum, sudah berdusta. Nah, lihat orangnya, yang tanya ini siapa. Nah, kalau yang tanya ini orang suka menghina. Sudah makan? Sudah, biar belum sudah. Daripada dihina. Nah, sudah. Kita sebentar lagi kerucuk. Nah, kalau dilihat, wah orangnya ini dermawan nih. Nah, biar sudah makan. Oh belum, ya, biar ditraktir. Nah, itu. Bisa saja gitu. Berdusta. So, ya, bisa berdusta. Kalau sampai tidak berdusta, mujizat itu sudah. Mujizat. Jangan tunggu mujizat yang kalau tidak berdusta itu mujizat. Terus lagi apa? Berkata benar, tidak berdusta. Itu sudah berkat. Itu mujizat. Terus 26. Apabila kamu menjadi marah, ya. janganlah kamu berbuat dosa. Ya. Janganlah matahari terbenam sebelum padam ya. marahmu. Ini marah. Ya. Jadi ini tidak lagi marah tanpa kasih, marah sampai benci, tidak lagi marah sampai benci dan lain-lain. Marah dengan kasih, itu mujizat. Kita marah tapi masih dikontrol dengan kasih, itu mujizat. Ya, tidak marah tanpa kasih itu, matahari terbenam dengan emosi, dengan kebencian, tidak boleh. Ya, marah dengan kasih. Kalau ada sebabnya kita marah dengan kasih, seperti Tuhan Yesus. Dicambuk semua, marah dengan kasih supaya dibersihkan rumah Tuhan itu. Nah, itu saja. Enggak boleh lagi emosi yang meledak-ledak dan lain-lain, enggak boleh. Itu mujizat. Ya. Kemudian ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri ya, lagi. Ini tidak lagi mencuri, itu manusia baru, itu mujizat. Tidak mencuri, mulai dari milik Tuhan jangan dicuri. Milik sesama. Ya, ini. Kemudian ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Perkataan kotor, perkataan yang porno, perkataan yang melemahkan iman dan lain-lain. Itu tidak boleh ada lagi. Semua ini manusia baru. Manusia baru. Kalau Tuhan datang, dia akan diubahkan menjadi sama mulia. Mujizat rohani, mujizat jasmani juga terjadi. Kalau ada roh kemuliaan, nah ini gunanya kita. Penderitaan tanpa dosa dicelup dalam darah hisop. Selain dipakai, tapi ada roh kemuliaan juga pada kita. Ada roh kemuliaan. Kita dijamin, dipakai Tuhan, dijamin oleh Tuhan. Tapi ada roh kemuliaan sehingga kita bahagia dan kita mengalami mujizat-mujizat dalam hidup. Mujizat rohani, keuangan, mujizat jasmani, apa yang sudah mustahil menjadi tidak mustahil. Terus sampai Tuhan Yesus datang. Kita diubahkan menjadi sama mulia dengan dia. Mempelai wanita yang siap sedia menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Ayo malam ini dalam penderitaan ingat ada roh kemuliaan. Amin sago. Ada roh. Kalau dicelup dipakai, dijamin oleh Tuhan. Ayo. Ya. Kalau dicelup ada roh kemuliaan, bahagia dan ada mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Mujizat rohani, mujizat jasmani juga terjadi. Sampai waktu Yesus datang, kita diubahkan menjadi sama mulia dengan dia. Mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Ayo, jangan terpaksa ya. Penyembahan kedua, bahagia. Amin. Bahagia, amin. Nah, ada roh kemuliaan bahagia. Ya, ayo kita gunakan waktu menyembah dia. Mohon Roh Kudus, roh kemuliaan ada di tengah kita sekalian. Menolong kita semua. Mari, yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja tidak apa-apa. Spon-spon di ini. 216
Roh Kudus kau hadir di sini. Mari. 216.